Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rano Saputra dan kali ini untuk para pemirsa, inilah channel Marmai 113 Explore. Kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber yaitu siapa? Kang Alek. Kang Alek. Nah, buat teman-teman klarifikasi buat video perdana kemarin bahwa Landak Explore diganti dengan Marmai 113 Explore. Tanpa basa-basi, saya akan mewawancarai Kang Alek ya Kang. Beliau adalah salah satu narasumber yang pernah mengalami dan melakukan ritual pesugihan. Entah pesugihan apa yang dilakukan Om Alex. Oke, kita tanya langsung saja. Kang Alek, maaf nih Kang. Sengaja saya jauh-jauh datang di kediaman Kang Alek nih ya, untuk silaturahmi sambil ingin mewawancari Kang Alek. Dan saya dengar juga dari channel-channel yang beredar itu di YouTube Kang Alek itu viral. Apakah benar Kang Alek itu salah seorang pelaku pesugihan? Ya memang saya salah satu pelaku pesugihan kan. Nah, kira-kira pesugihan apa tuh Kang? Pesugihan buaya putih kan. Pesugihan buaya putih. Awalnya gimana Kang bisa melakukan ritual pesugihan seperti kayak buaya putih ataupun apalah gitu? Saya nggak tahu ya Kang ya. Yang tahu kan cuma Kang Alek. Jadi awal mula Kang Alek melakukan ritual pesugihan itu istilahnya itu kenapa? Apakah masalah ekonomi ataupun Kang Alek ingin seperti orang-orang? Ya, yang pertama sih karena masalah ekonomi kan. Masalah ekonomi ya karena kebutuhan tidak tercukupi kan. Masalah ekonomi dan kebutuhan yang tidak tercukupi. tidak tercukupi. Tapi rumah tangga Kang Alek baik-baik saja kan? Oh tidak, itu ya rumah ya namanya juga kurang, ya kan serba kurang. Jadi intinya apa sih? Kalau serba kurang sih gimana kan? Ya kan pulang karena nggak kerja, ya kan nggak kerja makan tidur, berangkat paling main ke rumah teman, pulang. Ya 1 hari 2 hari nggak masalah ya. Kalau berhari-hari kan tahu sendiri istri kan makhluknya kayak gimana. Ya, sebagai laki-laki pusing juga sih kan ya. Pusing. Oke teman-teman, begitu bisa dari Kang Alek awal mula melakukan ritual pesugihan. Dan kita lanjut bagaimana dan di mana Kang Alek melakukan ritual pesugihan teman-teman. Nah Kang Alek tuh bisa melakukan ritual pesugihan itu melalui teman apa inisiatif sendiri kan? Nah itu kan kumpul-kumpul sama temen ya kan. Kumpul-kumpul sama temen, ya kan ada ya namanya satu kelompok itu ada yang sama seperti saya, ada yang sukses ya kan, ada yang enak lah kayak gitu, enak yang suksesnya enak bicaranya, yang suksesnya paham bicaranya kan gitu ya. Itu ada yang ngusulin ikut saya saja ya kan. Jadi ada salah seorang teman Kang Alek ngusulin. Tapi saya enggak, cuman dengerin, tapi yang satunya kan cuman saya punya ide sendiri. Waktu dulu kan masih SD SMP kan sering namanya puasa Senin Kamis atau puasa 1 minggu kan gitu kan. Tapi saya coba mudah-mudahan saja saya mau puasa 7 hari ya kan, setelah itu dapat impen atau gimana di hati saya. Awal mulanya begitu. Iya. Jadi melalui Kang Alek sering puasa juga ya Iya. gitu. Mendengar teman-teman Kang Alek ngusulin istilahnya ayo ikut Iya. gitu ya. Nah, akhirnya setelah puasa itu setelah puasa hari yang terakhir itu saya tidur. Tidur. Ya tidur, ya saya juga tidur jam 12 malam ya kan. Ya setengah 12 lah. Ya. Saya tidur. Nah, setelah itu saya bermimpi. Nah, pas bermimpi saya didatangi seorang kakek. Nah, kalau kamu ingin hidup seperti orang lain, kamu harus datang ke
ke Gunung Tampomas. Berarti Kang Alep tuh ke Gunung Tampomas. Nah, Terus kakekku ya. bilang, kamu di sana puasa 40 hari, cuma itu aja kamu. Nggak gini Kang, saya boleh tanya nih Kang. Nah, di Gunung Tampomas kan, Iya, itu daerah mana Kang kira-kira? Tampomas itu sekitar Sumedang kan. Oh, berarti di daerah Sumedang Kang Alep. Nah, di sana, Alep tuh melakukan ritual pesugihan itu kan bagaimana tuh Kang puasanya Kang? Puasa 40 hari kan. 40 hari dan 3 hari harus bersemedi di dalam air. Berarti 3 harinya tuh bersemedi di dalam air Di itu rawa. di rawa. Nah, Kang Alep selama puasa itu nggak makan demi itu Kang. Nggak makan dulu. Berarti apa saja yang pernah dialami Kang Alep pada waktu Kang Alep itu melakukan ritual pesugihan itu kayak semacam tadi puasa 40 hari itu. Iya. Nah, gangguan apa aja Kang yang Kang Alep alami gitu selama Kang Alep melakukan puasa itu? Gangguannya itu jasmani dan rohani kan. Oh, berarti kalau jasmani apa tuh Kang gangguannya? Jasmani itu ya semacam kayak kedatangan ular, yang namanya ular, macan, pokoknya banyak lah kan. Nah, kalau masalah gangguan dari rohaninya apa tuh Kang Alep kira-kira? Nah, kalau rohani ya tahu sendiri kan namanya yang kasat mata kan, yang namanya pocong, buta, ya kan, Mhm. jenglot, kuntilanak, wewe, genderuwo itu banyak kamu udah itu. Nah, Gangguan itu. Kang Alep itu kan berpuasa semedi lah ya. Sebelum Kang Alep melakukan ritual pesugihan, Kang Alep itu bersemedi dulu situ. Itu posisinya di dalam gua apa di gimana itu? Apa ada gubuk-gubuk apa Nah, gitu? kalau puasa di yang 40 hari itu saya seperti apa ya, puasa di dalam ruang gua itu. Oh, di Cuman di sana gua itu gitu. dihiasi dengan tanaman, hiasan tanaman. Berarti 40 hari Kang Alep semedi di dalam gua, yang 3 hari Kang Alep Berendam di rawa. berendam di rawa. Nah, setelah itu gimana Kang Nah, kejadian? setelah berendam di rawa, ya kan. Nah, saya juga nggak terasa itu kan. Nah, setelah itu saya itu dijemput waktu itu. Oh, ada yang jemput. Ada yang jemput itu. Semacam punggawa atau anak buah. Berapa orang kira-kira? 3 orang. Secara apa gimana itu badannya gimana? Enggak, saya seperti manusia Seperti manusia kayak kita pada umumnya gitu. pada umumnya. Terus Kang Alep kemudian dibawa kemana tuh? Diseret ke kepala gua itu kan terus. Nah, setelah itu masuk ke situ. Saya masuk itu, yang saya lihat di situ ya jalannya itu jalan terus. Nah, setelah di situ itu saya ngelihat itu banyak kan yang namanya penyiksaan itu bang. Yang di sini dia udah lakukan perlu mensiksa itu. Saya pun nggak tahu kan gitu, wah di tempat apa kan. Nah, setelah itu terus sama punggawa itu saya dibawa. Nah, setelah itu saya menghadap putri. Oh, berarti Kang Alep setelah 3 hari puasa di dalam di rawa, Iya. Kang Alep ditarik ke bawah air, Iya. langsung masuk ke gua. Gitu. Gua Nah, di situ Kang Alep melihat orang-orang atau gimana itu yang pada disiksa itu orang apa gimana itu Kang? orang itu bang. Oh, iya. Malah yang saya lewatin itu ya kan ya orang di sininya itu. Ya, saya nggak ngerti. Tapi setelah saya masuk ke situ, ya kan, tapi kok ramah apalagi sama putri itu. Nah, terus Kang Alep itu istilahnya kan dibawa ke istana tuh, Iya. istana sang ratu ya. Satu. Nah, di situ Kang Alep diapain? Nah, setelah itu saya itu ada suatu perjanjian. Oh, bagaimana tuh Kang perjanjiannya? Nah, saya pun, oh kenapa kamu bisa mau ke sini? Nah,
saya kesini juga mau merubah nasib Ratu. Ya udah, kalau kamu ingin seperti yang lain, ya kan, hidup enak, ya kan, layaknya seperti orang lain, ya kan, nggak susah, kamu harus katanya mengikuti aturan saya. Berarti sosok ratunya itu cantik atau gimana? Oh ya, cantik benar kan, kalau di sini mah nggak ada tanding itu. Kalau masalah pakaiannya tuh sama nggak kayak manusia pada umumnya? Enggak sama lah. Nggak sama. Berarti Biasa, agak seksi gimana biasa gitu saya kan ya? lihat itu ya seperti ratu, ya ratu raja itu yang Tapi serba wanita kan ratunya, wanita, wujudnya wanita. wanita Berarti cantik. dong itu kelihatan ini ya. Oh Oh, ya, buah dadanya ya. kelihatan lagi menenduskan. Mantap ya. Nah, terus Iya. Kang setelah bicara sama sang ratu, Udah katanya, kamu kalau sudah mengikuti aturan saya, kamu tidak boleh menghafalkan apa-apa Allah katanya. berarti Kang Alek dibawa ke suatu ruangan oleh sang ratu. Di situ Kang Alek eh, membuat perjanjian sama sang ratu. Iya, Perjanjiannya seperti apa kan? nah itu tidak boleh melafalkan lafaz Allah. Nah setelah Nggak boleh bacanya namanya Iya, Bismillah atau apa. kalau membaca ayat suci, Ayat suci ayat suci lah ya, ayat Allah, Kang Alek nggak boleh gitu. nggak boleh sama sekali itu. Nah setelah itu gimana kan? Nah setelah itu saya dibawa enak lah, ya namanya juga habis puasa berendam di air kan, Bener, itu yang namanya makanan istimewa lah, ada apel ada apa, disuruh makan ya makan dulu. Nah habis makan, aduh enak, enak sekali hidup saya juga kan di sini. Berarti akan bak seorang pangeran kan? Iya, dirunduk apa dibawalah aduh, seperti raja saya itu. Terus disuruh mandi setelah itulah. Nah setelah mandi saya dibawa. Nah setelah mandi kan kamar udah wangi bersih nih. Iya, bersih. Dibawa kemana tuh Kang? Ya, saya juga nggak ngerti. Saya kan dokternya suruh situ katanya, pegawai. Nanti saya tunggu di sana. Berarti Kang Alek disuruh ke suatu ruangan lagi. Cuman saya udah wangi kayak gini. Itu apa ini? Nah ternyata di situ istimewa kan di situ. Gimana? Istimewanya gimana? Kang? Ya namanya juga lelaki sama perempuan kan di situ kan. Ya. Oke, bukan istimewanya Indomie sedap ya? Oh bukan, instan itu. Oke, lanjut. Terus setelah itu gimana Kang sama sang ratunya tuh? Nah sama sang ratu, ya kayak gitulah katanya. Yang namanya juga berdua kan ya hubungan selayaknya suami istri lah. Saya pun nggak canggung kan. Oh, berarti Kang Alek di situ selain habis makan, Iya. mandi, setelah mandi udah wangi, dikasih bonus itu juga. Bonus Kalau menurut pemikiran saya itu Kang Alek sama sang ratu itu ya. Wik gitu. Nah, perbedaannya Ipik sama istilahnya kan Kang Alek kan dibawa ke suatu dunia lain gitu ya. Iya. Nah, sosok ratu itu emang cantik ya kan, Iya. mulus, wangi, putih ya kan. Iya. Tapi gimana tuh rasa Ipik sama sang ratu tuh kan? Dia kan udah tahu kelemahan saya, kekurangan saya. Jadi dia pun menyerpi saya itu dengan hidup asik. Oh, nah kalau dibandingkan sama istri Kang Alek, enak mana nih Kang permainan sama sang ratu? Kalau dia kan udah kelas-kelas senior yang percaya itu. Dia Mantap. udah paham deh itu cara kenapa kan saya kan supaya nikmat gimana, kan udah tahu deh itu supaya bisa berdiri tegang terus gimana caranya. Oke teman-teman, kita jangan bahas itu dulu ya masalah wik-wik Kang Alek sama sang ratu silumannya. Kita lanjut ke yang lain saja dulu. Nah setelah Kang Alek wik-wik sama sang ratu itu lanjutannya gimana? Nah setelah itu saya pikir selesai lah sudah di situ. Nah pas saya keluar dari situ saya tanya lagi ke ruangan itu. Setelah kita mau ngapain tuh pikir saya. Cuman di hati saya itu udah udah terasa nah, hati udah terasa kayak gini. Masuk ke situ ruangan. Nah setelah masuk ke suatu ruangan, nah di situ kelihatan. Nah pas dibuka saya kira kurungan apa kan, kurungan. Saya buka ayam. Saya pikir, kok ada itik, ada ayam betina, ada jago gitu. Ya setelah itu gimana?
setelah itu kata si Ratu itu, oke, kamu pilih mana yang kamu pilih. Nah saya pegang itik kan, cuma yang namanya juga waktu kecil aku sering diajarin sama orang tua baca Bismillah ya kan. Ya. Bismillah. Saya bilang kayak gini, saya baca. Setelah itu habis bagiannya udah baca doa, saya baru aja terselipit di sini tuh. Tergores sedikit. Mama kan bilang gitu, saya bilang astagfirullahaladzim, saya bilang. Nah setelah kayak gitu saya lempar Itiknya. ya itiknya, Nah. saya lempar. Terus gimana kejadiannya, Kang? Nah setelah itu saya lihat itu berubah wajahnya itu, yang namanya tadinya cantik, cantik mulusnya, jadilah saya orang, pemangsa itu bang. Yang namanya yang di TV-TV itu, yang namanya apa sih? Benar itu, Jadi yang kepalanya manusia ini berwujud seperti siluman itu. berarti kepala manusia, badannya buaya gitu kan ya? Iya, saya di situ udahlah disiksa habis-habisan di situ, yang namanya ini ekor ini hantam sih. Wah, saya itu jatuh. Oke teman-teman, padahal Kang Alek ini ya, gini Kang Alek kan pas terakhir itu disuruh memilih 3 ekor ayam, yang diambil Kang Alek itu itik. Nah, padahal syarat yang pertama itu Kang Alek tidak boleh menyebutkan 8 ogoh. Pas Kang Alek memilih 1 ekor itik, terus yang mau disembelih, Kang Alek baca 8 ogoh, Bismillah. Ya pantas lah itu ratunya marah. Kan nggak boleh. Bang, pantesan waktu pas masuk itu kan deg-degan apa itu, berarti tidak menerima kan. Sampai berubah ya Kang Alek. Oke teman-teman, kita lanjut episode kedua saja nanti karena durasinya tidak memungkinkan. Saya Reno Saputra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Alek. Nanti kita lanjut next video yang kedua ya. Siap, Bang.